Ari merupakan pria single yang memiliki satu orang anak. Ia sempat bekerja sebagai manajer front office di salah satu hotel di Semarang. Kesehariannya Ari tentunya ramah, selayaknya anak-anak hotelier pada umumnya. Takkan ada yang menyangka jika Ari sebenarnya merupakan pembunuh berdarah dingin. Ari sendiri memang hobi bermain kencan buta dengan wanita-wanita penjual jasa pribadi. Di tahun 2018, tepatnya di akhir bulan Juni, Ari memilih berhenti kerja sebagai manajer hotel. Setelah 1 bulan, Ari ternyata belum juga mendapatkan pekerjaan baru. Ari sendiri masih ngekos di sekitaran daerah Semarang. Selama menganggur, Ari ternyata menghabiskan waktunya untuk berkenalan dengan wanita-wanita penjual jasa pribadi yang ada di media sosial. Namun hal itu bukan untuk kebutuhan pribadinya. Ari memang ada maksud jahat. Sekitaran pertengahan bulan Juli 2018, Ari mengajak berkenalan dengan seorang wanita muda yang bernama Anjani. Anjani yang sering online di media sosialnya menjadi incaran Ari. Anjani dianggap pas untuk dijadikan target. Alasan Ari menjadikan Anjani target lantaran status-status foto yang diupload Anjani di media sosialnya. Wanita berperawakan cantik ini sering memperlihatkan gaya hidup mewahnya. Lantas, siapakah Anjani? Anjani wanita muda berusia 21 tahun. Ia warga desa Sendang Mulyo, Semarang. Sehari-harinya ia bekerja sebagai SPG dan caddy golf. Namun, ia juga bekerja part-time sebagai penjual jasa pribadi. Anjani sudah 2 tahun memilih kos atau tinggal pisah rumah dengan orang tuanya. Bagi teman-temannya, Anjani dikenal pribadi yang supel. Ia sangat hangat dengan teman-temannya. Bahkan, Anjani rela berbagi uang dan kamar dengan teman kosnya yang gagal bekerja ke Korea. Begitu supelnya Anjani sehingga ia punya banyak teman. Anjani juga sering membawa teman-temannya untuk main ke rumah orang tuanya di kampung. Setelah deal harga dengan Anjani, pada tanggal 31 Juli 2018, keduanya berkopi darat. Anjani pergi sebelum pukul 10 malam. Kepada teman kosnya ia mengaku hendak keluar sebentar untuk bertemu temannya. Anjani pergi dengan menaiki taksi ke salah satu hotel di kawasan Gombel, Semarang. Sekitar pukul 10 malam, Anjani sempat menelepon orang rumah. Sedangkan Ari datang dengan mobil rental yang ia sewa per jam. Lantas keduanya pun check-in di kamar 401. Setelah beberapa saat bersama, Ari kemudian memberikan Anjani minuman yang sudah ia campur dengan obat. Beberapa saat kemudian, Anjani pun pingsan. Saat itulah Ari mengambil perhiasan milik Anjani dan juga handphonenya. Ari memang sudah siap dengan rencananya. Pria berusia 30 tahunan itu lantas membungkus Anjani dengan selimut hotel. Kemudian Ari membawa Anjani keluar. Setibanya di parkiran, Ari memasukkan Anjani ke bagasi belakang. Dari Semarang, Ari lantas menyetir mobilnya ke arah hutan Jati Belora. Saat di tengah jalan, Ari sempat membeli bensin eceran. Jadi rencana Ari, setelah sampai di tengah hutan, Anjani bakal ia turunkan dan kemudian dibakar. Mengapa Ari sampai berani melakukan hal itu pada Anjani? Rupanya, sekitaran tahun 2011, Ari juga sudah pernah melakukan hal yang serupa. Kala itu Ari berkenalan dengan seorang wanita asal Wonosobo. Usianya sekitar 20 tahunan. Sama seperti dengan Anjani, di mana semuanya diawali dengan kencan 1 malam. Selepas dari hotel, wanita itu lantas dibawa ke hutan Belora dan kemudian dibakar di sana. Motifnya sama, mengambil barang korban. Pada masa itu, jasad korban memang ditemukan warga, namun jasad sudah tak bisa dikenalin. Hanya saja rambutnya yang berwarna merah. Dan kasus itu tak pernah terungkap.
Setelah meletakkan tubuh Anjani di tanah, lantas Ari pun membakar Anjani. Ia bahkan sampai menunggu hingga semuanya terbakar. Malam itu padahal ada pawai warga. Mereka berjalan beriringan dengan sepeda motor. Saat melintas di depan hutan, mereka sempat melihat ada gumpalan asap. Namun mereka berpikir jika ada orang yang sedang bakar sampah. Setelah merasa semuanya sempurna, Ari pun pergi. Nantinya perhiasan Anjani ia bakal gadaikan. Dari hasil gadai, Ari mendapatkan uang 4 jutaan. Uang itu untuk bayar kos, bayar utang, dan sisanya untuk kebutuhan hidup. Ari juga lantas pergi ke kota Lumpia. Sementara itu teman-teman Anjani di kos sudah ketakutan karena Anjani tak bisa dihubungi dan tak juga pulang. Esok paginya, mereka pun pulang ke kampung Anjani untuk bertemu orang tua Anjani. Mungkin saja Anjani ada di sana. Namun setibanya di sana ternyata keluarga tak tahu menahu perihal keberadaan Anjani. Hari itu juga, keluarga melaporkan orang hilang ke kantor polisi setempat. Pada tanggal 1 Agustus 2018, sekitaran pukul 6.50 pagi, Indah, bidan puskesmas bertemu dengan seorang ibu-ibu pencari kroto di tengah jalan. Ibu-ibu itu mengadu jika ia melihat ada jasad manusia habis dibakar dalam hutan. Indah tentunya kaget. Lantas ia bergegas pergi kerja untuk absen dan sekaligus membawa rekan kerjanya untuk memastikan cerita ibu-ibu yang tadi. Dan benar saja, jika itu jasad wanita dalam kondisi sudah terbakar. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Malam itu Andi ternyata tak mengambil anting-anting milik Anjani. Anting-anting itulah menjadi bukti petunjuk bagi kepolisian. Sementara itu lantaran setelah 3 hari jasad tidak ada yang mengambil, polisi memutuskan untuk memakamkan jasad terlebih dahulu. Namun sebelumnya polisi sudah mengambil sampel DNA Anjani. Kepolisian terus berupaya mencari identitas korban. Hingga sekitaran tanggal 6 Juli, keluarga Anjani dihubungi pihak Polres Blora. Keluarga lantas datang ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk tes DNA, sekaligus untuk mengenali anting-anting korban. Setelah memastikan identitas Anjani, polisi lantas melacak tersangka dari akun sosial media milik Anjani dan juga laporan chat WA Anjani. Dan kerja keras petugas pun berbuah manis. Tak sampai 24 jam, sekitaran tanggal 6 Agustus 2018 jam 22.30, Ari ditangkap di tempat kerjanya yang baru di sebuah hotel di kota Semarang. Dalam proses pemeriksaan, kepolisian sempat dibuat terkejut ketika Ari mengakui pernah melakukan hal yang sama kepada seorang wanita Banyuwangi sekitaran tahun 2011. Sebagai tambahan, polisi kemudian juga mendalami siapa korban Ari yang pertama. Wanita asal Banyuwangi yang menurut keterangan Ari, mobil wanita itu ia bawa ke kota Bali dan kemudian disita dalam mobil karena tak bisa bayar kredit mobil. Ari yang juga ternyata seorang sarjana ekonomi oleh Pengadilan Negeri Blora dijatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.